Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Peserta Zoom meeting hari ini ya. Pertama yang saya hormati Pak Jenal, pimpinan redaksi Serambi Indonesia yang sudah berkenan memberikan waktu bagi kita untuk sharing, ya, untuk berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan beliau dengan kita semua, khususnya para legal yang ikut pendidikan hari ini. Nah, saya ingin sampaikan sedikit kepada seluruh peserta paralegal, pendidikan paralegal hari ini bahwa narasumber kita hari ini adalah pimpinan redaksi Serambi Indonesia. Beliau ini dulu sebelumnya juga redaktur politik, hukum dan keamanan Polhukam di Serambi Indonesia, dan ini sangat berhubungan dengan kegiatan kita hari ini, bagaimana berkomunikasi secara Polhukam, karena kegiatan-kegiatan paralegal nanti baik itu secara sospol maupun secara Polhukam itu akan saling sangat berkaitan. Jadi ini pengantar dari saya tentang narasumber kita hari ini. Dan saya harap panitia juga ini menyampaikan lagi kepada seluruh peserta agar segera bergabung supaya materi-materi yang disampaikan oleh narasumber kita hari ini tidak terputus di tengah jalan. Baik, kepada narasumber ini dengan segala hormat saya persilakan, tentunya dengan menghubungi, saya akan menghubungi ini Kepala Perwakilan YARA di Kuala Lumpur ya. Ini Kepala Perwakilan Istimewa. Baik, kepada Pak Jenal, kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Langsung ya, Lia. Iya Pak, iya Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah wa salatan wa salaman ala rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati dan terima kasih kepada Ketua Safarudin, Ketua YARA, Bang Safarudin SH, kemudian juga moderator tadi Yulia Maulini atau Lia, dia Bang Zakir jadi ya, sudah mempersilakan dan mengundang saya untuk hadir pada forum yang terhormat ini. Senang sekali saya ada bersama abang-abang, kakak, dan teman-teman para legal dari seluruh Aceh ini ya. Luar biasa memang YARA, lembaga bantuan hukum yang punya, yang artinya sebenarnya ini bukan nggak ada jaringan di nasionalnya, dulunya dimulai dari bawah betul dari Aceh, dan ini murni Aceh yang punya dan bisa memiliki di semua kabupaten kota. Ini sangat luar biasa, cuma mungkin satu-satunya YARA yang lahir dari Aceh, satu-satunya organisasi hukum, bantuan hukum yang lahir dari Aceh dan kemudian merambah ke nasional dengan nama JARI ya. Saya coba share screen, nanti mungkin kita akan berdiskusi lebih dalam. Karena dibatasi ini saya tadi ya, kemarin ketika dikirim materinya, saya dibatasi materinya, jadi saya nggak bisa mungkin lebih keluar dari materi ini. Ini saya coba share materinya, adalah saya punya nanti nih. Rabu 10/11/2021, pengantar komunikasi publik. Yang pertama ini komunikasi publik, yang pertama pengantar komunikasi publik, terus komunikasi verbal dan non-verbal, kemudian komunikasi visual dan presentasi. Nah ini saya agak bingung ya kemarin itu ketika presentasinya di terakhir. Padahal yang ini pengantar komunikasi publik juga harus saya presentasikan.
kemudian komunikasi verbal dan non-verbal, termasuk komunikasi visual. Tapi kenapa presentasi terakhir? Nah, presentasi terakhir ini nanti mungkin saya bisa diarahkan oleh moderator apa yang harus saya presentasikan lagi setelah mempresentasikan komunikasi publik. Yang kedua yang jadi di sini karena komunikasi visual saja ini, tidak ada komunikasi audio visual. Meski dibatasi, tapi saya nanti mungkin akan sedikit membahas tentang komunikasi audio visual karena yang paling penting sekarang di era sekarang itu adalah komunikasi audio visual, bukan hanya visual, termasuk sangat penting bagi teman-teman, bagi abang-abang yang berkiprah di lembaga bantuan hukum, semisalnya IARA, yang banyak sekali membantu masyarakat yang membutuhkan, termasuk masyarakat miskin, itu adalah komunikasi audio visual, itu sangat penting. Tapi sayang tidak dimasukkan di sini. Kita akan share lagi materinya berdasarkan yang sudah diberikan tadi. Nah, ini kita mulai komunikasi publiknya ya. Ini tadi dibatasi di sini pengantar komunikasi publik, komunikasi verbal dan non-verbal, kemudian komunikasi visual dan presentasi. Nah, ini pengertian komunikasi publik. Kita mulai pengertian komunikasi publik. Komunikasi publik adalah pertukaran pesan dengan sejumlah orang yang berada dalam sebuah organisasi atau di luar organisasi, baik secara tatap muka atau melalui media. Nah, yang dimaksud media ini banyak sekali macamnya. Kalau misalnya semacam Serambi, itu adalah media massa. Kalau di Aceh ada banyak sekali media massa juga, itu adalah media milik publik. Nah, kalau misalnya media organisasi, IARA juga punya media sendiri. Nah, ini bukan hanya ada tatap muka, tapi juga melalui media. Saat ini kita ada di era yang sudah digital, tatap mukanya juga melalui media. Jadi kalau dulu bertatap muka bisa langsung. Tadi saya sempat berpikir saya akan datang ke kantor IARA, sudah mau jalan ke kantor IARA, tiba-tiba di tengah jalan dapat pemberitahuan bahwa ini melalui Zoom. Maka agak telat sedikit, saya mohon maaf tadi harus balik ke kantor, lalu membuka lagi laptopnya untuk hadir dalam acara ini. Nah, ini kita hari ini dulu dipahami bahwa itu ada pertemuan secara tatap muka atau melalui media. Itu kan ada dua hal terpisah. Pertemuan ramai-ramai seperti ini secara tatap muka atau melalui media. Jadi terpisah. Sekarang ini adalah tatap mukanya melalui media, yaitu medianya Zoom. Kita pertemuan, tapi kita difasilitasi oleh media Zoom dengan kawan-kawan yang hadir dari seluruh Aceh. Bahkan tadi Pak Ketua juga mengundang secara khusus perwakilan khusus, ya, ini perwakilan khusus dari Malaysia. Mungkin belum hadir Pak Ketua ini ya. Belum lagi, kita coba kontak lagi nih. Ya, ini Bang Jafar Insyarbe itu ya. Beliau salah satu yang sangat luar biasa memang, walaupun nggak punya basic jurnalistik, tidak punya basic sarjana hukum, bahkan tidak pernah di perguruan tinggi, tapi beliau itu bisa menguasai ilmu jurnalistiknya juga. Dia prakteknya bisa meski teorinya nggak ada, dan bisa membantu orang-orang yang membutuhkan semacam yang dilakukan oleh IARA. Maka Pak Ketua secara tidak resmi mengangkat beliau, ini tidak resmi, bahkan saya di Serambi mengangkat beliau sebagai kontributor Serambi di Kuala Lumpur. Tidak resmi memang.
Ketua Yara mengangkat beliau perwakilan Yara di Kuala Lumpur. Juga tidak resmi itu Ketua. Ini menunjukkan sosok Bang Jafarin Syarube ini menunjukkan bahwa teori itu sebenarnya hanya sebatas teori. Jika tidak dikerjakan, ini tidak akan berarti apa-apa. Tapi orang yang tidak menguasai teori, tapi dia mau berbuat, itu tentu akan menghasilkan sesuatu yang sangat berguna. Maaf, Bang Jafar ini mungkin SMA pun beliau tidak selesai, tapi pengaruhnya sekarang di Malaysia itu beliau masuk menjadi salah satu tokoh Aceh di Malaysia. Ini penting sebagai pelajaran saja bagi kita. Baik, kemudian kita lanjut. Bentuk dari komunikasi publik. Satu, komunikasi dari atas ke bawah. Ini secara sederhana, komunikasi dari atas ke bawah itu sudah dipahami, kita pahami sama-sama adalah transformasi-informasi dari pimpinan dalam semua level ke semua level bawahan. Ini merupakan top down atau downward communication. Ya, aliran komunikasi dari manajer ke bawahan. Umumnya terkait dengan tanggung jawab dan kewenangannya dalam sebuah organisasi. Seorang manajer yang menggunakan jalur komunikasi ke bawah memiliki tujuan untuk menyampaikan informasi, mengarahkan, mengkoordinasi, memotivasi, memimpin, dan mengendalikan berbagai kegiatan yang ada di level bawah. Itu sudah jelas kita pahami. Kemudian komunikasi dari bawah ke atas. Nah, ini dalam struktur organisasi komunikasi di bawah atas, berarti alur pesan yang disampaikan berasal dari bawah. Karyawan menuju ke atas manajer atau pimpinan. Nah, pesan yang ingin disampaikan mula-mula berasal dari para karyawan yang selanjutnya disampaikan ke jalur yang lebih tinggi. Sudah kita pahami bersama. Kemudian tujuan komunikasi publik. Apa sih tujuan dari komunikasi publik? Tujuan umum dari komunikasi publik terutama sekali adalah untuk memberi informasi kepada sejumlah besar orang mengenai organisasi. Misalnya mengenai aktivitas organisasi dan hasil kerja organisasi. Selain itu, komunikasi publik juga bertujuan untuk menjalin hubungan antara organisasi dengan masyarakat di luar organisasi. Nah, kalau di Yara ini saya tahu punya humas, yaitu Alan ya, Muhammad M. Dahlan. Kemudian selain punya humas, Yara juga punya tim multimedia. Nah, ini dua ini saling berhubungan dan banyak sekali menjadi corong Yara untuk komunikasi publik keluar ya. Sedangkan tadi komunikasi dari atas ke bawah, yaitu dari ketua misalnya, atau dari sekretaris, atau dari kepala perwakilan ke bawahnya. Itu adalah komunikasi dari atas ke bawah. Nah, ini sedangkan fungsi dari humas dan tim multimedia Yara adalah lebih ke luar, bukan ke dalam. Jadi ada pernyataan ketua Yara, pernyataan dari para kepala perwakilan Yara dipublikasikan keluar, dikomunikasikan kepada publik. Biasanya itu menjadi tanggung jawabnya tim humas yang dipimpin Alan dan tim multimedia. Nah, kemudian komunikasi publik juga dapat digunakan untuk memberi hiburan. Jadi tidak hanya sekedar memberikan informasi pendidikan dan sebagainya, tapi juga bisa memberikan hiburan. Kalau di Serambi dulu misalnya dicetak itu di print Serambi itu ada Gang Cantoy, terus di hari Minggu itu dulu ada Teka-teki silang, itu termasuk dalam bagian hiburan. Nah, di Yara juga mungkin tidak hanya sekedar menyampaikan hal-hal yang itu, tapi kalau misalnya menyampaikan bahwa di Yara itu juga ada hiburan-hiburan selain bergulat dengan hal-hal mengenai hukum, tapi juga
memberikan ada melakukan kegiatan-kegiatan hiburan juga dipublikasikan supaya diketahui oleh masyarakat luas. Kegiatan komunikasi publik. Jadi dibagi beberapa jenis kegiatan. Satu, seminar. Itu pada umumnya merupakan sebuah bentuk pengajaran akademis baik dari sebuah universitas maupun diberikan oleh suatu organisasi komersial atau profesional. Nah, ini YARA termasuk dalam organisasi profesional. Jadi seminar ataupun Zoom seperti ini, seminar melalui Zoom ini termasuk kategori seminar atau pelatihan ini merupakan salah satu kegiatan komunikasi publik. Nah, kemudian presentasi adalah suatu kegiatan pengajuan suatu topik, pendapat, atau informasi kepada orang lain. Ini merupakan yang sedang kita lakukan, saya lakukan saat ini juga merupakan bentuk dari kegiatan komunikasi publik. Kemudian ketiga ada kampanye, adalah sebuah tindakan doktrin. Nah, kampanye yang dilakukan termasuk YARA juga melakukan kampanye, macam kegiatan borong makanan, ya, bukan hanya sekedar membantu masyarakat, miskin, membantu supaya ada kehidupan roda ekonomi berputar di pedagang-pedagang kaki lima, tapi ini juga merupakan bentuk dari kampanye YARA kepada publik. Nah, ini akan meningkatkan citra dari YARA, dan ini makanya harus perlu dipahami apa sih pentingnya komunikasi publik. Kita seperti semua sudah paham bagaimana Presiden Jokowi ketika menjadi wali kota Solo, Surakarta itu melakukan hal-hal seperti ini, mengkomunikasikannya kepada publik. Kemudian keempat, sosialisasi, pemahaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari suatu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Ini juga merupakan bentuk komunikasi publik. Kemudian rapat, pertemuan atau berkumpulnya minimal 2 orang atau lebih untuk memutuskan suatu tujuan, juga merupakan komunikasi publik. Dan yang terakhir adalah pengajian, merupakan pendidikan non-formal yang khusus dalam bidang agama. Ini juga merupakan bagian dari komunikasi publik. Nah, kesimpulan, komunikasi publik dapat diartikan sebagai kegiatan memahami, merancang, menerapkan, dan mengevaluasi kampanye komunikasi yang berhasil dalam sebuah kerangka kerja untuk melayani kepentingan umum. Program-program dalam komunikasi publik menggunakan komunikasi untuk menginformasikan atau mempersuasi, membangun hubungan, dan untuk mendorong dialog terbuka dalam organisasi atau komunitas terhadap solusi jangka panjang. Hal ini dilakukan dengan menyusun pesan yang sukses melalui penerapan penelitian, teori, pengetahuan teknis, dan prinsip desain suara. Kita akan masuk ke komunikasi verbal dan non-verbal. Lia, mungkin apa kita ada di sela dengan tanya jawab dulu atau langsung ke presentasi selanjutnya terus? Ya, mungkin kita bisa langsung aja ya, nanti tanya jawab setelah sesi ini ya, Pak Teguh. Ya, oke, baik. Berarti kita langsung ke komunikasi verbal dan non-verbal nih. Yang mana sih yang dimaksud dengan komunikasi verbal? Nah, komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis atau lisan. Jadi bukan cuma sekedar omongan atau kata-kata saja yang dianggap komunikasi verbal, tapi juga tulisan dianggap sebagai komunikasi verbal. Jadi selama ini kita sering mendengar ada kekerasan verbal, artinya kekerasan yang dilakukan secara lisan yang kita pahami. Ternyata kekerasan verbal juga terjadi dilakukan secara tertulis. Jadi melalui tulisan kita juga bisa melakukan serangan dan
ternak-ternak di dalam Facebook ya, menernak orang ya itu kan. Misalnya menernak orang di Facebook, itu dikategorikan ke dalam komunikasi kekerasan verbal, secara verbal, dan biasa dijerat dengan UU ITE. Nah, kemudian komunikasi verbal menempati porsi besar karena kenyataannya ide-ide, pemikiran atau keputusan lebih mudah disampaikan secara verbal ketimbang non-verbal. Dengan harapan komunikan baik pendengar maupun pembaca bisa lebih mudah memahami pesan-pesan yang disampaikan. Karena dia melalui lisan dan tulisan, maka komunikasi verbal ini yang paling banyak kita lakukan. Nah, seperti saya lakukan ini termasuk dua komunikasi verbal, dua jenis komunikasi verbal. Saya menyampaikan secara lisan, juga secara tertulis di sini ya. Nah, komunikasi verbal ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, disampaikan secara lisan, bicara atau secara tulisan. Kemudian proses komunikasi eksplisit dan cenderung dua arah. Jadi nanti akan ada dialog. Ini salah satu bentuk komunikasi verbal. C, kualitas proses komunikasi seringkali ditentukan oleh komunikasi nonverbal. Nah, kualitasnya nanti dari proses komunikasi verbal ini sering ditentukan oleh komunikasi nonverbal. Nah, kita harus tahu apa sih komunikasi nonverbal. Nah, ini dia komunikasi nonverbal. Yang pertama itu adalah sikap atau perilaku. Nah, tadi proses komunikasi verbal ditentukan oleh nonverbal. Cuma kalau di Zoom ini memang agak sulit saya sebagai pemateri maupun teman-teman sebagai komunikan itu audien teman-teman tidak bisa lagi melihat sikap atau perilaku saya ketika menyampaikan ini. Karena yang nampak cuma wajah saja, jadi sebagian kecil saja yang nampak dari sikap dan perilaku saya. Bisa saja saya tidak memakai celana yang bagus ya saat ini. Itu merupakan sikap atau perilaku dalam penyampaian. Nanti tadi saya sudah benar-benar memakai baju yang bagus supaya saya tampil lebih pede ya, atau orang-orang akan melihat saya lebih percaya dengan kemampuan saya karena dari penampilan saya. Tapi tiba-tiba Muzakir tadi menghubungi ternyata via Zoom. Rugi saya pakai baju bagus-bagus, celana bagus, dengan sudah gaya parlente seperti ini, ternyata via Zoom. Harusnya kan bisa pakai oblong saya tadi. Pakai oblong saja. Kalau dibilang dari via Zoom kan pakai oblong. Nah, ini yang maksud komunikasi nonverbal. Perilaku saya atau cara saya berpakaian nanti menentukan kualitas dari komunikasi verbal tadi. Contohnya sikap dan perilaku. Sikap dan perilaku petugas dalam memberikan informasi kepada klien, ini petugas di kantor Yara. Misalnya, sikap dan perilakunya sangat menentukan nanti kualitas daripada komunikasi verbal. Jadi sikap dan perilaku petugas dalam memberikan informasi kepada klien terkait pelayanan hukum atau perilaku yang baik pada saat memberikan pelayanan dapat memberikan rasa nyaman kepada klien. Kembali tadi saya ulangi, komunikasi verbal ditentukan, kualitas komunikasi verbal ditentukan oleh kualitas dari komunikasi non-verbal. Cara Bang Muzakir ya, ketua menyambut klien, memberikan penjelasan, memberikan informasi dan pelayanan akan memberikan rasa nyaman kepada klien Yara. Ini sudah pasti ya dari sikapnya. Nah, sebaliknya apabila sikapnya diberikan, misalnya ini petugas COVID ya di sini, petugas COVID tidak baik, maka dapat berpengaruh pada ketidakpuasan masyarakat.
Ini saya contohkan misalnya dokter ya, kalau misalnya orang suntik, ini ketua kayaknya takut suntik juga kemarin. Jadi dokter ketika mau menyuntik seorang vaksin untuk vaksin seseorang, ini giti-giti le jarum ujung jarum itu disentil-sentil sama dokter di depan kita itu akan membuat orang ketakutan. Ini termasuk bagian dari komunikasi nonverbal. Nah, andai dia nggak ada bilang cara dia melayani nggak apa-apa di kita dielus-elus di sini terus disuntik, kita nggak tahu. Tapi ketika dia ambil jarum kemudian dia sentil-sentil ujungnya di depan kita seperti dokter zaman dulu ketika kena kohboh zaman yang gigiti-giti bau ujungnya, nah itu kita jadi takut. Kemudian yang kedua di komunikasi nonverbal adalah ekspresi wajah. Nah, ekspresi wajah salah satu penunjang dalam proses komunikasi dan sering digunakan sebagai dasar penting dalam menentukan pendapat seseorang. Ini pendapat dari Porter dan Perry ya. Jadi penting sekali diperhatikan ini sikap dan perilaku serta ekspresi wajah. Itu seseorang yang bisa peka terhadap perilaku, peka terhadap wajah, itu bisa langsung tahu ini wajahnya nggak senang ketika kita ngomong wajahnya sudah berubah. Nah itu bisa pamit terus. Nah kalau misalnya di kantor Yara itu khusus yang menerima tamu atau kepala perwakilan Yara itu kemudian datang seseorang klien, ekspresi wajah apakah dari kita bisa mempelajari ekspresi wajah klien atau si klien ini bisa mempelajari ekspresi wajah kita juga. Nah ini sangat penting ini kata Porter dan Perry, ini dasar penting dalam menentukan pendapat seseorang. Cerita Bang Ibrahim yang orang Aceh yang di Amerika, beliau bercerita Tunku Ahmad Dewi dulunya orang Aceh Timur, ulama dari Aceh Timur. Tunku Ahmad Dewi ini punya ilmu khusus beliau dalam membaca body language, ini dibilang sikap atau perilaku itu, namanya body language. Jadi sehingga Bang Ibrahim ini ketika merantau beliau ini belajar banyak tentang sikap dan perilaku seseorang dari Tunku Ahmad Dewi. Nah, ketika cerita beliau ini ketika ke Amerika dulu, pertama ditangkap, kemudian dideportasi, tapi dia 5 tahun nggak boleh masuk Amerika. Tapi dia 2 bulan kemudian Bang Ibrahim nih orang Aceh Timur ini balik lagi ke Amerika, padahal dia tahu bahwa dia 5 tahun nggak boleh masuk Amerika. Nah, dia bilang, saya tanya, kenapa abang bisa berani balik lagi ke Amerika saat itu? Apakah tidak takut ditangkap di imigrasi? Bang Ibrahim bercerita, saya belajar soal body language ini dari Tunku Ahmad Dewi. Nah, ketika tiba di imigrasi, beliau melihat body language atau sikap dan perilaku serta ekspresi wajah dari petugas imigrasi. Ketika beliau baca, nah ini orangnya baik, dia akan memilih ke sana. Kadang-kadang kita ini agak luput membaca hal-hal seperti ini ketika mau pergi ke Malaysia atau kemana, di mana tempat yang kosong kita langsung masuk ke situ. Kita pikir ini kosong, nggak usah antri. Padahal orang tidak mau di loket itu karena petugasnya berat atau orang-orang sudah tahu ini akan dicari-cari masalah. Tapi yang tempat ramai panjang antriannya, petugasnya baik atau lebih menggampangkan urusan, sehingga banyak orang di tempat yang lain. Nah, hal-hal seperti ini saya pikir penting dipelajari, terutama sekali oleh para kepala perwakilan IARA di daerah, sehingga bisa memberikan rasa nyaman kepada klien yang datang, juga kepada publik dalam menyampaikan komunikasi publik. Kalau pasang ketua ini memasang wajah seram,
Nah, itu makin takut orang datang. Udah tahu ini ketua Saparudin ini main gugat saja ya. Nah, pas kita datang wajahnya seram lagi. Ya, itu kan pasti orang ketakutan ini karena udah IARA ini bagi sebagian orang adalah sebuah lembaga yang menakutkan. Ya. maka ketika orang datang pasanglah wajah yang baik, pasanglah sikap dan perilaku yang ramah, memberikan rasa nyaman kepada klien. Nah, yang terakhir ini komunikasi visual. Komunikasi visual yaitu melalui penglihatan adalah sebuah rangkaian proses penyampaian informasi atau pesan kepada pihak lain dengan menggunakan media penggambaran yang hanya terbaca oleh indera penglihatan. Komunikasi visual mengkombinasikan seni, lambang, tipografi, gambar, desain grafis, ilustrasi, dan warna dalam penyampaiannya. Contohnya rambu lalu lintas dan ikon-ikon di dalam program komputer, stiker di WhatsApp adalah bentuk komunikasi visual sederhana. Logo perusahaan, logo organisasi semacam logo IARA, dan tanda-tanda di jalan raya adalah bentuk komunikasi visual. Jadi kenapa di logo IARA itu ada lambang timbangan, kemudian ada lambang pintu Acehnya. Jadi ini semuanya punya arti. Ini adalah komunikasi visual yang dilakukan, dibikin oleh Ketua Bank Saparudin dulu ketika mendirikan IARA. Beliau menuangkan banyak idenya ke dalam sebuah lambang yang kemudian menjadi media komunikasi bagi orang-orang yang mengetahui tentang ini sudah tahu ini arahnya IARA, apa itu IARA, langsung dipelajari dari bentuk lambangnya di kantor IARA. Jadi rambu lalu lintas kita tahu dia tidak ada tulisan apa-apa, cuma ada logo coretan-coretan sederhana. Tapi kita sudah tahu, misalnya tanda seru ini adalah sebuah hati-hati, terus lambang S dicoret itu berarti tidak boleh stop ya, seperti itu. Jadi hal-hal komunikasi yang sangat sederhana dan kemudian bisa dipahami secara lebih gampang. Itu Pak Ketua yang tentang berdasarkan rundown yang diberikan kepada saya. Saya kembalikan dulu. Ya, terima kasih Pak Jenal sudah memberikan paparannya, dan saya pikir ini kan paparan yang diberikan ini bukan hanya secara teoritis, tapi memang lebih praktis dan lebih mudah dipahami. Ya. Nanti bahan-bahan ini nanti kita share juga ke grup kawan-kawan paralegal supaya selain tadi sudah mendengarkan langsung, nanti bisa menjadi panduan mungkin ya. Kadang-kadang ada yang terlewatkan, kalau kita membaca kembali akan lebih memperkuat kita tentang apa yang disampaikan tadi. Dan perlu saya sampaikan kepada seluruh peserta di Klub Paralegal hari ini komunikasi apa yang disampaikan oleh Pak Jan ini sangat penting. Ya, saya sendiri juga ini banyak belajar dari beliau, ya, dan dari kawan-kawan media ini saya banyak belajar. Jadi saya dulu juga tidak paham juga tentang komunikasi, ya, seperti Pak Jan katakan tadi, memang seram, orang melihat kita seram kadang-kadang, karena apalagi pengacara. Tapi dengan komunikasi yang terus setiap hari kita belajar, ya akhirnya kita bisa bisa memahami apa itu komunikasi, bagaimana itu membuat orang nyaman. Seperti yang diceritakan oleh Pak Jana tadi tentang Bang Jafar di Malaysia. Nah, beliau ini kan boleh dikatakan ya sangat awam lah dengan komunikasi dan berbagai hal. Tapi dengan bimbingan langsung dari beliau ini, sehingga Bang Jenal kan menjadi seperti reporter profesional ya. Nah, kalau dari awal-awal kita lihat zoomnya, lihat laporannya langsung pakai kamera, ya ini ya ini ya. Tapi sekarang karena dikritisi terus, akhirnya laporannya sangat bagus sekarang ya. Begitu juga saya dulu belajar memahami
gaya-gaya penulisan media dari media itu bisa memahami seperti apa media Kompas, seperti apa Serambi, seperti apa. Jadi bentuknya kita kalau sering membaca itu bentuk komunikasi media kepada publik. Nah, saya juga memahami setiap hari saya belajar sampai sekarang terus belajar dengan berbagai kawan-kawan yang kita temui, dan ini tidak berhenti. Nah, saya harap kepada seluruh kawan-kawan peserta diklat paralegal ini juga bisa mengambil hikmah, kemudian bisa bisa menyerap apa yang disampaikan hari ini, karena komunikasi ini adalah hal yang penting. Apalagi paralegal ini kemudian sangat berinteraksi dengan masyarakat tadi. Seperti Pak Jana sampaikan, bagaimana kita nanti selaku pendengar, bagaimana kita menjadi komunikan, bagaimana kita menjadi komunikatornya. Ya, ini sangat penting, karena nanti orang datang mengadu kepada kita, muka kita sunde, muka kita go, iplung uru. Jadi baik para peserta ini yang sudah bergabung dalam kegiatan kita hari ini, saya lihat ada 51 partisipan. Ini ada dari Semelu, ada Indra Dili Mulyawan. Ini saya kenal baik sama beliau. Beliau ini dulu seorang PNS, ya, kemudian menahan badan, membongkar korupsi di Semelu, kemudian malah menjadi korban. Jadi padahal sudah jadi whistleblower. Nah, ini mungkin Pak Jana bisa kita ambil pengalaman beliau, ya. Yeah. Ini whistleblower, kemudian dipidana, kemudian dipenjara, kemudian dipecat di PNS. Nah, ini akan membuat orang nanti bagaimana orang akan malas mengungkap kasus korupsi, ya. Kemudian ada yang lain-lain lagi di Singkil juga ada banyak, ada di seluruh Aceh. Nah, nanti kawan-kawan saya persilakan untuk berkomunikasi, ya. Bisa bertanya langsung kepada narasumber kita hari ini. Pak Jenderal sudah berhadir. Silakan, saya persilakan kepada peserta untuk bisa bertanya langsung. Silakan. Nanti Bang Safar, kalau misalnya nggak ada yang bertanya, ya, mungkin karena materinya sedikit saja, dan memang sudah kita pahami. Cuma saya pikir tadi karena kita tahu tapi tidak ada teorinya, jadi lebih gampang sebenarnya itu. Sekarang yang saya cuma tadi menyajikan teori-teori kenapa penting itu sikap perilaku seperti itu. Jadi memang pertanyaannya memang kurang. Tapi kalau misalnya nggak ada pertanyaan, saya mau share lagi nanti, ya, tentang yang bidang saya sebenarnya bukan ahli komunikasi sebenarnya, ya, tapi di jurnalistiknya. Biar teman-teman atau kepala perwakilan IARA di daerah punya pemahaman tentang ilmu dasar daripada ilmu jurnalistik untuk menulis, bagaimana membuat siaran pers seperti itu, ya, biar IARA-nya juga semakin gampang orang teman-teman lapangan melakukan komunikasi secara tertulis, komunikasi verbal melalui tulisan. Karena menyatakan wajah itu Bang Iskandar, kan, ya. Iya, tuh ada jadi wadah gegerdau, ya. Oh, katiham itu kan ngeri, gitu, agak ngeri, ya. Jadi mending harus belajar tulis kan dong. Hebat baik. Ya, jadi mending gitu boleh pada kirim saran pes, ya, komunikasi verbalnya melalui tulisan. Kalau misalnya Lia kan nggak apa-apa kalau jumpa terus kasih penjelasan ke kita, gitu, ya. Iban. Ya, kawan-kawan silakan yang ingin bertanya. Assalamualaikum, Pak Zainal. Ya, Waalaikumsalam, Pak Saiful Mulki, ya, dari Aceh Timur. Atas kesempatannya, Pak Zainal. Ya. Saya sekaligus agensi Serambi di Aceh Timur, Pak Zainal. Oh, alhamdulillah, Bang Saiful. Terima kasih. Pak Zainal, mau diteruskan. Tadi komunikasi, ada komunikasi verbal dan non verbal. Ya. Ini ciri-ciri komunikasi verbal, mungkin bisa diulang atau disampaikan lagi, Pak Zainal.
ciri-ciri komunikasi verbal tadi ya. Ya. Ini sudah saya tutup pula nih sebentar. Yara. Oke. Yang verbal, Bang ya? Ya, yang verbal. Ciri-ciri komunikasi verbal. Nah, saya share ulang ya screen-nya. Ini dia ya. Udah terlihat, Bang ya? Bisa terlihat, Bang Sepul ya? Alhamdulillah. Ini yang non-verbal. Nah, ini ciri-ciri komunikasi verbal. Dia disampaikan secara lisan, seperti ini, atau dalam bentuk tulisan. Kemudian proses komunikasi eksplisit atau cenderung dua arah, ya. Seperti kita ini saat ini, saya dengan abang-abang semua, kita ini komunikasi dua arah, meski nggak melakukan pertemuan. Komunikasi dua arah itu juga bisa melalui HP, tanpa melihat wajah, itu juga bisa disebut komunikasi dua arah ya. Tapi kalau ceramah agama itu cenderung komunikasi satu arah, tidak dibuka, kecuali ceramahnya kemudian dibuka dengan proses dialog. Misalnya Ustadz Abdul Somad berceramah, menyampaikan ceramah atau ceramah maulid, itu komunikasi satu arah. Memang tapi dia tetap disebut komunikasi verbal karena dia disampaikan secara lisan. Jadi dia cenderung satu arah penceramah itu. Nah, kemudian yang ketiga, kualitas komunikasi verbal ini seringkali ditentukan oleh komunikasi nonverbal. Jadi komunikasi nonverbal tadi itu adalah sikap dan perilaku, kemudian juga tadi ekspresi wajah. Nah, ini proses penceramah itu, komunikasi nonverbal itu, berceramah adalah salah satu bentuk komunikasi verbal. Kualitas dari sebuah ceramah itu ditentukan oleh bentuk komunikasi nonverbal. Jadi kalau misalnya siapa nih, Tengku Wahid dari Tamiang atau Tengku Yusri Putih menyampaikan ceramah, kita bilang menyampaikan komunikasi verbal, tapi kita nggak melihat wajahnya. Mungkin lucu yang beliau omong, lucu, tapi ketika kita nggak lihat sikap, gestur tubuh dia pada saat menyampaikan yang lucu itu, atau kita tidak melihat ekspresi wajahnya, ini kurang kualitas komunikasinya. Tapi ketika sebuah hal lucu disampaikan, kita melihat dengan sendiri gestur tubuhnya, gerak tubuhnya, dan melihat wajahnya, ini kualitasnya kan bertambah. Nah, ini Bang yang dimaksud dengan ciri-ciri dari komunikasi verbal itu. Saya menekankan memang di poin C ini, Bang ya. Di poin C ini, Bang Sepul sebagai termasuk agensi Serambi di sana, kan kita sering juga ya berkomunikasi dengan pelanggan, Bang. Kita mengantar koran, kita butuh memahami orang-orang juga, membuat bagaimana pelanggan koran itu juga senang dengan kita, Bang ya. Yang kami ini tahu pasti bahwa agen termasuk para loper yang di bawah Abang itu adalah ujung tombaknya Serambi. Jadi para loper juga bahkan harus punya komunikasi. Tapi ketika misalnya seorang loper mengantar koran kemudian melempar saja ke depan rumah orang, ini kan nggak bagus komunikasinya, Bang. Ini termasuk komunikasi nonverbal tadi. Apalagi kalau misal sempat ditanya kenapa seperti itu, langsung dia maki, itu sudah masuk komunikasi verbal. Ya, hal-hal seperti ini. Itu Bang, mungkin Bang Sepul. Terima kasih banyak, Bang ya, membantu Serambi. Sudah sangat lama juga, Bang. Ya, alhamdulillah sebelum tsunami ya. Sebelum tsunami. Luar biasa ya. Sama Seni Henry juga Bang sering ya. Ya, Seni Henry. Selanjutnya tolong di-share juga ini filenya ini ya.
presentasinya. Iya, nanti sama ketua Pak, nanti di-share kita share. Ini ada yang bocor ya. WhatsApp nanti. Kita share insya Allah Bang, nanti di Bang Muzakir ya, karena panitianya Bang Muzakir ya ini. Terima kasih. Baik, ini kita persilakan ke si Belu dulu ya. Silakan. Ini Nggak keluar suaranya ya. nggak keluar ini. Itu masih di mute mungkin nggak? Simulu memang ini apa, karena masalah internet ini agak susah, kami juga agak susah ke Simulu ini ya. Pacar aja ketua Simulu nyong aja lo mau. Tanya Pak Asno, gimana Asno? Asno kapan siap? Ya ini kita harus pergi nih, mungkin minggu depan ya ke Simulu kita Pak. Saya Asno. Kalau Asno siap, kita siap. Ya, sambil menunggu apa teknis dari sebelum ke kawan-kawan lain, ada lagi yang ingin dikomunikasikan, ada Bang Ismail Abda ya. Halo Ya. Bang Safar. Halo, siapa ini? Ya, saya Rahmat Bang Safar Rahmat Hidayat dari perwakilan Aceh Jaya Bang Safar. Oh ya, silakan dari Jaya. Baik, terima kasih untuk pemateri Bapak Zainal ya, Pak Zainal Arifin dari Pimret Serambi. Begini Pak Zainal, jadi kita ini kan calon paralegal yang akan mendampingi atau mengadvokasi rakyat Aceh, khususnya yang membutuhkan bantuan hukum yang bahasanya yang berekonominya rendah, mungkin pendidikan juga rendah, Pak Zainal. Ya. Nah, dalam komunikasi verbal atau non verbal ini saatnya kita bagaimana untuk menghadapi nanti di lapangan, karena kita di Aceh pasti kadang-kadang para saudara-saudara kita yang di kampung tidak menguasai bahasa Indonesia, menyudah begah bahasa cerah begah menteng Pak Zainal. Ya. Jadi penting untuk kita secara individu untuk terjun ke lapangan maupun dengan tim menggunakan bahasa seperti apa nanti Pak Zainal untuk menghadapi hal-hal demikian yang bersifatnya non teknis maksud saya. Jadi begitu aja Pak Zainal, terima kasih. Ya, makasih banyak nih Rahmat Hidayat ya dari Aceh Jaya. Nah, ini yang saya bilang berat tadi ini. Saya bukan pakar komunikasi ini Pak Ketua, saya bilang kan. Karena ini saya pikir memang ini salah satunya yang kemudian ini ketua yang harus bisa menjelaskan ini. Bagaimana para legal itu bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang yang kadang-kadang kan orangnya orang pinggir laut ini atau di pinggir gunung. Ini kan agak susah kita memberikan pemahaman. Nah, kalau saya dari sisi media ya melihatnya, dari sisi media sampaikan kata-kata itu jangan menyampaikan bahasa hukum kepada mereka. Karena pasti mereka akan sulit memahami, pusing lagi bermasalah, terus bahasanya sulit dipahami yang bikin pusing. Salah-salah nanti mereka juga akan tambah marah kepada kita. Terutama karena banyak sekali hal-hal nanti contoh-contoh ya, kasus-kasus mereka kadang ada yang butuh ke kita, kadang ada karena per kelompok biasa di masyarakat kampung itu yang terkena masalah per kelompok. Tapi kalau perorangan biasanya tetap butuh ke kita dan dia mendengar apapun yang kita omongkan. Tapi kalau misalnya sebuah kelompok itu ada yang butuh, ada yang nggak butuh. Ketika kita hadir di Menasa, macam-macam pendapat yang hadir, yang timbul di Menasa itu. Dan saya Bang Rahmat pernah mengalami ini ketika datang dengan ketua Bang Safar ke Gempang, mendampingi masyarakat Gempang soal tambang ilegal dulu ya. Ini persis ini kejadian di kampung-kampung di tempat-tempat lain juga. Nah ini betul-betul memang harus kita menguasai dulu, tahu karakter masyarakat setempat, apa yang mereka inginkan, bagaimana kita menyampaikan. Nah, paling sampaikanlah dengan kata-kata yang sederhana,
yang mudah dipahami oleh masyarakat. Dan kemudian saya melihat dari sisi ketua kemarin ketika datang ke Gempang itu tidak menunjukkan diri sebagai memang dengan gezahnya sebagai ketua YARA. Jadi datangnya macam masyarakat kampung juga, ketawa-ketawa ke sini, ketawa besar-besar, duduk minum kopi rame-rame di kampung itu. Jadi suasana agak cair, membuat cair suasana. Orang-orang mungkin ada satu dua, pasti tetap ada yang nggak senang ketika kita sampaikan. Tapi kita ambil ketua di antara mereka adalah tokoh di dalam kelompok itu, ketuanya kita pegang, kita beri pemahaman kepada mereka. Dulu saya, kalau nggak salah saya, ketua YARA, Bang Sapar, menyarankan bikinlah resam kampung supaya melindungi tambang-tambang ini jangan lagi dianggap ilegal. Tapi kemudian ada masalah-masalah di antara masyarakat juga yang ketakutan sehingga nggak jadi, dan ketua Safar kemudian sibuk dengan urusan lain karena banyak sekali gugatan-gugatan. Akhirnya masyarakat Gempang pun terabaikan. Mungkin saya cuma bilang bahwa kesimpulannya saya bilang bahwa berikan pemahaman komunikasi, sampaikan komunikasi dengan bahasa sederhana yang mudah dipahami oleh audiens. Jadi sebelum datang pelajari dulu audiensnya, perilaku masyarakat atau perilaku orang, lihat sikap gestur dia, kita pelajari komunikasi nonverbal dia. Mungkinkah kita akan bisa menyampaikan kalau melihat wajahnya ini agak sedang marah atau ini, baiknya dengan disampaikan dulu, ajak ngopi dulu. Mungkin seperti itulah. Mungkin Pak Ketua nih banyak harus diarahkan lagi juga. Ya, ini memang apa ya, ini kan ilmu praktis ya. Tadi teori sudah, tapi ilmu praktis ya. Ya samalah, misalnya banyak hal betul disampaikan. Kalau kita berhadapan dengan masyarakat, ya pemahamannya kan beda dengan kita ya, di tingkat pendapatan dan ekonomi dan pendidikan juga beda ya. Dan kita harus lebih fleksibel memahami. Misalnya kan ada yang kita lihat di yang tulisir ke saya, ada ibu-ibu yang di jual bakso. Nah, dia untuk konten. Jangan lupa like dan subscribe. Juga ada kadang-kadang bahasa, ini bahasa ya, kita kalau bertemu dengan hal seperti itu hindari bahasa-bahasa ilmiah. Misalnya kata-kata trauma, ada yang bilang torma. Jadi ini dulu Rahmat, waktu datang ke Gempang ada satu orang bilang, waduh kami torma ini ya. Ini jangan ketawa ketika ngomong seperti itu, ketawa itu bisa bikin marah. Berarti begini Pak Zainal, Bang Sapar. Berarti ilmu psikologi juga penting untuk calon paralegal ini. Iya, sangat penting. Untuk memahami karakter calon narasumber atau calon masyarakat yang harus kita dampingi nantinya. Iya, betul. Dan kearifan lokal di suatu daerah. Ilmu psikologinya penting. Iya, dan kearifan lokal juga penting, harus kita tahu lah bagaimana, kayak Bapak Zainal bilang tadi, di Gempang itu tipikal orang seperti apa gitu kan, karakternya bagaimana, jangan-jangan kita yang kena usir gitu. Ya, karena begini dia, kita kalau berhadapan dengan pabrik seperti itu ya, terutama misalnya paralegal dan pengacara. Kadang-kadang ada orang datang ke kita bicara tentang konflik keluarga, lagi berantem sama keluarga. Dia nggak tahu kalau kita malam habis berantem sama istri atau suami kita. Tapi kita juga harus mendengarkan orang lain. Itulah tantangan buat kita. Itu psikologis bagaimana mendamaikan diri kita, kemudian bagaimana kedamaian psikologis itu kita tularkan dengan ilmu komunikasi tadi. Nah, jadi kalau itu tidak ada pemahaman dasar, mungkin lahiron yang cerita ke mana buka malu karungin dong, jadi ada ron dong, lari orang. Jadi itulah komunikasi yang lebih sederhana, ya kearifan lokal juga, ya kearifan lokal seperti kami ya, Pak Jenderal juga kan sering keliling seluruh Aceh, sama kita tahu misalnya bagaimana orang di Gayo, bagaimana orang di Barat Selatan, misalnya Abia ya, saya sering kadang-kadang bercanda di kantor tuh menggunakan logat-logat Abia, kemudian Nagan Raya juga sering ya. Mungkin kalau orang dengan ekspresi yang berbeda mungkin akan marah kalau kita diejek ya. Tapi karena kita sudah paham bisa body language kita sudah paham mereka, dan ilmu komunikasi dan wajah kita pun
Ya itu deh komunikasi verbal, komunikasi lisan kita dan segala macam. Orang memahami itu sebagai candaan. Jadi nggak marah lagi walaupun kita GJ apapun nggak marah lagi dia. Ya. Ada kearifan lokal ya. Jadi Ya. mungkin hal itu yang penting sekali untuk didalami. Ini ada kawan kita lagi nih, gimana dari Semulu nih, Indra Dili. Gimana nih, udah bisa nih teknisnya? Belum bisa mic-nya itu, belum bisa. Ini itu jaringan atau mic itu? Ini enggak, ini bukan mic saya pikir, ini kan kayaknya harus keluar dulu karena ini enggak terkonek gitu. Mic enggak terkonek audionya. Keluar dulu nanti masuk lagi. Oh, keluar dulu masih lagi nanti. Keluar Nanti Zoom dulu, nanti baru lagi waktu dimasuk itu ada perintah-perintah oke aja tuh. Mungkin nggak terkonek ke audionya. Ya. Kemungkinan sih. Nanti bergabung lagi ke Zoom. Kata ada yang bilang bukan Zoom. Pak Zafar, mungkin Pak Indra yang di Semulu harus mengadvokasi dirinya ke Telkomsel bagaimana jaringan di sana harus bagus untuk ikuti Zoom. Tapi ini jaringan bagus ini. Pokoknya Bang Indra nunggu kami ya di mungkin minggu depan udah sampai ke Semulu kami ini Pak Ketua. Ya, insya Allah lah kita Semulu nih ya. Naik kapal mewahnya, kapal apa itu? Itu Thailand ke sana dia, Thailand beda dia. Memang luar biasa Pilpres Serambi, di mana hadir itu selalu bisa menciptakan aura yang sangat positif ya. Naik kapal, kalau orang naik kapal itu turun dari kapal itu sumpah serapah, diternak macam-macam. Kapal ya BP. Tapi kalau Pilpres Serambi datang bahasanya beda. Indahnya mewahnya kapal ini bahasanya berbeda ya, beda dengan kalau kita kalau turun ini kita ternak habis kapal habis motor anak pucap. Ya. Itu komunikasi. Jadi, juga Pak Muzakir dan Yulia ya, saya ini salah satu komunikasi yang kemudian saya harus klarifikasi tadi karena saya terus-terusan disebut Pimret itu kan. Pimret Serambi. Ini sebenarnya bukan Pimret. Dia Pemret kalau disingkat. Pemret ya. Pemimpin redaksi. Karena kalau pimpinan Pimret itu kan pimpinan redaksi. Pimpinan itu kan rame dia. Macam pimpinan sidang ya. Pimpinan sidang berarti ada 4 orang. Jadi ada kalau Pemret itu 1 orang. Nyo menyebang Jafar di Malaysia langsung protes. Bacut aja telah. Dikoreksi ya, betul. Boleh Pak, kami perbaiki. Ini gaya ini. Ya kalau ini gaya kearifan lokal ini. Tadi agak santai ya, nggak apa-apa ya, agak santai ya, materinya agak santai. Kita sambil dialog, saya pikir ini lebih santai dan mungkin lebih banyak dapat masukan, kita dapat ilmu yang bisa diterapkan di praktek. Yulia, tadi saya kayaknya Yulia mau tanya juga tuh. Lia, coba Lia, ini penting Lia, ini kan sering jadi host nih. Ya harus banyak belajar ini ke tim Serambi. Iya. Baik. Di tim kita juga ada yang sering salah kayak gitu ya. Ya itu Humas Yara ya Pak ya. Yeah. Kalau Jasara Harja, Humas bilangnya Rasa Harja Pak. Padahal Humas, tapi luar biasa juga Humas ini. Cuman ya maklumlah manusia pasti ada salah-salah ya. Ya, kenapa buka rahasia Humas? Ini Bang Jafar ya seperti itu, nggak apa-apa Lia, dia nggak apa-apa. Saya kan nggak apa-apa juga, saya cuma menyampaikan bahwa nggak masalah sebenarnya, tapi ada perbedaan saja. Sebenarnya nanti ke kualitas semakin lama kualitas seorang kepala perwakilan, kalau Humas salah sebenarnya nggak boleh juga karena Humas. Tapi kalau Bang Jafar saya mengerti. Sering salah yang di Malaysia, Bang Jafar, walaupun saya anggap beliau kontributor Serambi On TV, tapi karena pendidikannya seperti itu, tapi beliau itu mau saja bekerja, udah luar biasa bagi kami. Mau dan nggak pernah malu-malu. Jadi bukan suatu yang gampang ya, perlu diketahui. Komunikasi ini bukan sebuah yang gampang ketika tampil di kamera, di depan kamera, dan itu disiarkan langsung. Nah, berbeda memang. Ketika saya tahu ini, ternyata ketua tadi kirim link ke grup kami, bahwa ternyata ini disiarkan secara langsung di Facebooknya Yara ya. Nah, ini kan saya
nggak agak tertahan sedikit. Tapi kalau nggak langsung, ini bukan disiarkan langsung, mungkin kita bercandanya lebih ini lagi ya. Tapi ternyata disiarkan langsung, kita harus tahan sedikit. Bukan gampang kita bicara di depan publik sebenarnya. Ya, gimana Indra dari Sipulu udah bisa mic-nya? Kawan lain dari Aceh Timur, ada Bang Ismail Abda. Ini Bang Indra ini sulit sekali nih kan masuk, padahal udah ngomong-ngomong, atau mungkin dicabut Bang itunya, bisa langsung. Nah, HP-nya mungkin dari darah tinggi, kena apa ya, kena lobster. Mas Ismail Abda tuh udah juga tuh. Udah, silakan lah. Gimana Faiz? Terima kasih atas kesempatannya. Yang wajah ini sebenarnya bukan bertanya Bang nih Pak Pomret ya, atau sebenarnya saya memanggilnya Walid ya. Yang wajah dua bentuk bercuna anak tak dulu kan. Minta berbagi ilmu ini Pak Pomret. Bagaimana cara kita hadapi seseorang yang setelah terjalin komunikasi tiba-tiba dalam perjalanan komunikasi itu menimbulkan emosi sehingga dia marah besar. Sementara kita masih butuh komunikasi lanjutan dengan orang tersebut. Ini apa yang harus kita lakukan dan bagaimana sikap yang harus kita tunjukkan sehingga dia mau melanjutkan komunikasi dengan kita. Terima kasih Pak Pomret. Luar biasa pertanyaan Bang Is memang. Ya, pengalaman pribadian. Ini nyopeng mencur Bang Is, nyopeng mencur. Bang Is ini senior saya di Serambi dulu. Ini susah juga ini sama ya, hampir sama sebenarnya sama Rahma ini. Cuma ini kasus Bang Is ini agak berat saya jawab ini. Karena apalagi ngomong-ngomong ternyata dia marah ya, tiba-tiba marah, kemudian kita mau ngomong gimana lagi ini, melanjutkan omongan. Ini ketua yang bisa jelaskan, karena kalau kadang-kadang memang ego kita ya, karena kalau udah marah ya, kamu ya udah tutup telepon, udah cukup. Besok kita lanjutkan lagi ketika udah reda, atau kalau saya sendiri ini kan praktis. Ini kayaknya teorinya jarang ini, tapi nggak tahu di ahli komunikasi mungkin ada. Tapi kalau saya udah tutup dulu, biar dulu reda, atau kita jumpai, ajak ngopi, duduk. Biasanya orang komunikasi dengan telepon itu terkadang dia memang agak sulit kita menjelaskan. Nah, kita harus ketemu muka biar lebih jelas permasalahannya. Tapi kalau dia nggak mau bertemu juga, ya nggak usah. Tapi ini Pak Ketua bisa jelaskan, atau Yulia bisa ya, karena ini kadang-kadang kalau biasanya pacar nih marahan sama pacar, tiba-tiba pacarnya marah besar lagi ngomong-ngomong. Gimana supaya pacarnya tidak lagi ini? Gimana ceritanya ini? Gimana lihat tuh? Waduh Pak, mengontrol emosi ya. Ya. Sepertinya saya sama dengan Pak Zainal ini. Kamu ibarat dua. Ya. Gimana ya? Mungkin Pak Safar. Ini kita sapa ini dulu, Indra Dili udah bisa, sebelum udah oke, mic-nya udah oke. Coba silakan. Mana Indra Dili? Capek ngomong beliau tuh, mana tanya-tanya terus, capek beliau tuh udah ngomong. Mana ada ngomong ini, nampak nih ngomong. Udah bisa nggak? Ini tadi udah chat, katanya udah bisa. Belum ya? Ya, sambil kita tunggu nanti kalau udah langsung masuk Bang Indra ya. Ya, jadi kita lanjut sedikit. Ini agak sedikit berisik ya, karena saya di pinggir jalan nih, pas di warung kopi di kota Idi. Oh, ini ada nih pertanyaan Bang Indra nih yang ingin saya tanyakan, apakah mural itu bagian dari komunikasi? Itu Bang mungkin ya. Coba silakan Pak Pinred. Saya
Saya pikir tadi Mbak Indra banyak sekali ngomong mau kirim lobster, saya pikir tadi Bang. ternyata atau mau undang kami ini katanya nanti kami siapkan lobster nih kapan ketua datang. Nah, kami sediakan lobster primadona apa Maradona nanti kan. Ternyata pertanyaan mural itu bagian dari komunikasi. Ya benar sekali Bang. Seperti yang nanti saya kasih kabar ke Sri Mulyasno. Ya, nanti dua-duanya lah Bang, disambut kami. Saya disambut Sari Mulyasno, Bang Safar disambut sama Bang Indra kan. Pokoknya ada 2 lobster. Jadi moral seperti kita bilang tadi, moral termasuk dalam bentuk komunikasi non-verbal Bang ya. Dia disajikan, tapi kalau dia sudah ada tulisan, itu mungkin dianggap komunikasi verbal juga. Ada mural yang ada tulisannya, ada mural yang hanya gambarnya saja. Misalnya kemarin digambar Presiden Jokowi pakai masker atau mulut tertutup, itu cuma sebagai gambar saja, tapi itu adalah komunikasi dan itu biasanya disebut ekspresi. Nah, kemudian ditanya lagi apakah bisa digolongkan sebagai hoak ya mural. Mural ini nggak bisa digolongkan sebagai hoak, dia tidak masuk hoak. Tergantung apa yang disampaikan sih, pesan yang ingin disampaikan dia. Kalau dia menyampaikan dalam bentuk mural itu adalah menyampaikan sesuatu yang tidak benar, itu menyampaikan hoak dan dia tentu ada konsekuensi hukum juga. Ini karena pertanyaan lanjutan ada konsekuensi hukumnya enggak Pak? Saya enggak tahu pasti, tapi nanti ketua bisa menjelaskan tentang konsekuensi hukum. Tapi secara sederhana saya pahami, sebuah mural adalah gambar di dinding bangunan atau di pagar, dinding pagar, beton pagar, kemudian di bawah jembatan biasanya, di dinding-dinding bawah jembatan layang, itu orang menganggap itu sebuah ekspresi dari seni, dan banyak mural menyampaikan pesan yang baik-baik, yang berguna ya. Tapi dia mural karena dia juga bentuk sebuah komunikasi publik. Jika menyampaikan sebuah hoak, mural juga bisa menyampaikan sebuah berita tidak benar. Nah, jika yang disampaikan adalah berita tidak benar, menurut saya itu punya konsekuensi hukum. Nanti ketua bisa menambahkan lagi ya dalam tentang konsekuensi hukum ini. Ditangkapin juga tuh sama APH. Bisa saja ditangkap sama aparat penegak hukum jika yang disampaikan tidak benar. Dan kemudian pesannya benar, pesan disampaikan dalam mural benar, tapi dia mencoret-coret bangunan pribadi orang lain, nah ini juga salah jadinya nanti, bisa ditangkap. Misalnya di dinding toko kita ya, ada toko kita di simpang jalan, sering di Banda Aceh, di daerah-daerah juga sering, dinding toko yang ada pas di persimpangan jalan itu dijadikan sebagai media komunikasi dalam bentuk mural. Nah, kalau ada izin toko, tempatnya benar, maka itu nggak masalah. Tapi kalau nggak ada pemilik toko, itu bisa ditangkap. Nggak ada izin pemilik toko, dia bisa ditangkap. Kemudian pesannya hoak, dia bisa ditangkap. Nah, kalau fasilitas umum, ini agak kontroversi. Nanti Pak Ketua bisa menjelaskan. Bikin mural di fasilitas umum ya tadi seperti di jembatan, di bawah jembatan. Apakah boleh ini? Pesannya bagus misalnya. Pesan kadang-kadang jangan lupa sholat misalnya ya. Dengan bentuk gambar karikatur mengingatkan orang tentang kematian. Tapi dia digambar di fasilitas umum dengan gambarnya cantik dan menambah bagus kemenangan. Sepemahaman saya, kalau fasilitas umum itu seperti bawah jembatan, itu adalah di bawah pemerintah daerah, tidak mempersoalkan, ya nggak masalah. Tapi kalau dipersoalkan mungkin jadi masalah. Mungkin seperti itu.
Bagaimana mungkin Pak Ketua soal moral ini, apa konsekuensi hukumnya? Ya, ya kan moral itu, ya, tapi kan sudah disampaikan bahwa boleh menyampaikan dengan apa ya, ya tidak boleh berisikan informasi yang hoax. Misalnya kita menuduh orang, ya biasa kalau memang ada biasanya moral itu kan berisikan kritikan yang sifatnya sarkas ya, yang apa yang menyindir ya, ya itu biasa juga komunikasi dengan moral ya. Tapi ada juga kadang yang misalnya kita buat moral, kemudian isinya menuding orang atau memberikan informasi yang nggak benar, itu sudah masuk ke dalam kategori fitnah atau ada aturan yang lain. Tentu ada yang dirugikan di situ ya, dan itu nggak boleh. Kemudian menggunakan media, misalnya ada fasilitas umum. Fasilitas umum begitu juga, memang fasilitasnya umum. Tapi yang namanya fasilitas umum itu ada pemiliknya. Pemiliknya itu pemerintah. Nah, tentu saja misalnya seperti kita buat spanduk di ruang-ruang terbuka, itu kan ruang umum di seluruh tempat. Tapi kan harus ada izin dari pemerintah setempat, harus kita buat ke TSP, dicap dulu bahwa itu baru boleh ditempelkan di tempat-tempat umum di wilayah administratif pemerintahan tersebut. Nah, begitu juga dengan jembatan-jembatan. Nah, tentu ini kan ada penguasanya, ada pemiliknya, itu ada pemerintah yang mengelola. Jadi kadang-kadang memang pemerintah mempersilahkan, misalnya ini silakan di Jakarta sering di tembok-tembok tertentu itu dia silakan berekspresi, buat muralnya yang bagus. Nah, di Banda Aceh ada juga, ya, saya di beberapa tempat sudah disiapkan ada tembok-tembok, ada tembok bangunan itu disiapkan mural dan pesan-pesan yang bagus. Apalagi sekarang saya lihat sering menyampaikan pesan-pesan tentang prokes COVID ya, misalnya taati prokes segala macam. Nah itu bentuk penyampaian komunikasi tadi. Jadi itu ya sekilas yang bisa saya sampaikan. Kawan-kawan yang lain gimana, ada yang sampaikan lagi? Itu tadi yang Bang Ismail lah segala macam ya. Jadi ini udah apa tiba-tiba kamu ini. Nyo menarik ya, Drone menarik Drone jelaskan yo. Karena sering banget. Karena begini, kalau suami istri bisa menunggu malam gitu, kalau misalnya terjadi siang hari kan gitu. Ya, ya. Tapi kalau misalnya bukan suami istri kan, sementara kita harus melanjutkan komunikasi gitu. Ya, ini ketua nih paling sering. Begini dia Bang Is, itu kan kalau di dunia hukum itu kan kita sering melakukan komunikasi itu dalam proses mediasi ya, proses mediasi ya. Jadi itu seperti iklan dulu ya. Pesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda, itu iklan ya. Iklan parfum X dulu ya. Nah, itu ada ya. Jadi ini kan menentukan komunikasi awal itu menentukan komunikasi selanjutnya. Kamu nyokawai kayak ternak tuh, kan itu pun ada ngloman. Kena jadi lo aja. Jadi ini bagaimana? Misalnya hari ini ya, saya komunikasi sama Bang Is, komunikasi dengan bagus, yuk Bang Is, closingnya Bang Is ini kapan-kapan ada waktu kita kopi. Nah, pasti indah gitu, pasti akan ada selanjutnya. Tapi komunikasi hari ini, ya ada butuh iron, karena bagaimana? Itu apa selanjutnya mau lagi ketemu orang? Kan nggak mau lagi ya. Nah itu saya pikir ya, komunikasi yang kita bangun itu bagaimana komunikasi di awal yang kita bangun. Nah, saya selalu makanya kita kan ada misalnya Bang Is kan juga jurnalis ya, narasumber ya. Ada bagaimana kita dengan narasumber itu nyaman. Ya narasumber pada depan punya itu ada betul yo. Yo kat salah dulu. Tapi kau hang boleh apa ni kau hadap. Rupot dia ke balap ni kau. Jadi itu ayo kan. Karena ilmu jurnalistik kan mungkin lebih mendalam ya. Saya juga kan banyak belajar tentang komunikasi jurnalistik, bagaimana membuat orang nyaman. Sehingga itu kenapa saya pelajari itu. Itu sangat penting penerapannya dalam proses mediasi komunikasi dalam profesi hukum itu sangat penting. Ya. Jadi apalagi jurnalis ini kan sering berkomunikasi dengan narasumber, tentu dia akan ini dia komunikasi jurnalis itu komunikasi yang independen dia, yang sangat-sangat berimbang dia. Beda dengan kita mungkin hukum ini agak subjektif.
begitu ketemu dengan lawan ini tentu agak subjektif ya komunikasinya. Tapi kalau jurnalis itu tentu lebih objektif ya, karena tidak ada kepentingan. Yang kepentingan dari jurnalis adalah bagaimana news berita ini berimbang dia. Itu akan menjaga keseimbangan semua, dan untuk menjaga keseimbangan tersebut tentu akan menggunakan bahasa-bahasa komunikasi yang sangat baik dan sangat nyaman bagi orang. Tapi itu bagaimana kita berkomunikasi di awal, dan itu menentukan komunikasi kita selanjutnya. Oke, itu pandangan saya nih, Bang Is. Itu Pak Ketua mungkin tuh Samsul Rijal mau menyampaikan ya. Aceh Oh, Jaya. silakan Aceh Jaya, silakan. Izin Pak, sebenarnya sudah saya tulis di chat room. Pengalaman saya gini, kalau tiba-tiba orang yang ingin kita berkomunikasi itu tiba-tiba marah, saya mencari orang pihak ketiga yang bisa memfasilitasi kita untuk berjumpa lagi dengan dia gitu Pak. Dan orang yang ketiga itu pasti yang kita cari orang yang disegani sama orang yang marah-marah tadi gitu. Terima kasih Pak. Ya memang dia ini karena praktis harus pengalaman. Oke, yang lain ada lagi, yang lain terima kasih ya, tadi masukannya ada pihak ketiga. Kadang-kadang gini, kita sudah komunikasi, kemudian ya ada orang lain yang mengganggu pihak ketiga, sehingga akan mendapat persepsi yang negatif terhadap kita. Nah, mungkin perlu orang ketiga lain lagi untuk menjembatani komunikasi lagi supaya memperbaiki kembali. Ya. Paling tidak istrinya yang disegani. Suruh istrinya kalau enggak. Ada yang chat nih, mengingat istrinya dia. Ada banyak contohnya tentang sebagian mengasuhkan sama istri ya, memang takut. Ya, oke. Yang lain ada lagi yang lain? Yang mau bertanya dengan narasumber kita hari ini silakan ya. Ini sangat relax aja hari ini kita diskusi. Ini kawan-kawan ada yang banyak yang nggak menghidupkan kameranya nih para peserta. Ini kan sudah diingatkan dari awal kontrak pelajar kita bahwa selalu menghidupkan kamera, hadir seperti yang disampaikan panitia. Kemudian juga jangan jadi maksudnya gini, bukan membatasi, jangan merokok saat kita lagi ini supaya lebih santai. Saya inginnya peserta itu materi yang disampaikan itu benar-benar terserap, bukan hanya menghidupkan Zoom kemudian hadir, bukan karena apa, tujuan kita adalah ilmu yang disampaikan ini betul-betul terserap. Kenapa? Itu tadi ketika di lapangan tadi, bagaimana misalnya berkomunikasi ini tadi. Kalau kita tidak dengarkan materi hari ini yang disampaikan oleh Pak Jenal, ini tentu nanti akan mempersulit kita. Begitu juga dengan materi-materi yang sebelumnya. Ya, begitu juga dengan materi yang ke depan nanti. Ini kan semua materi yang harus disampaikan ini itu merupakan bekal untuk menjadi paralegal. Nah, kalau nanti kan ada evaluasi 3 bulan ini. Ada evaluasi 3 bulan, ada mentornya. Nanti beberapa orang akan ada mentornya seorang advokat nanti. Advokat itu yang akan menilai, nah ini layak tidak menjadi paralegal nanti. Nah, kalau tidak, berarti nggak bisa, harus ikut kembali nanti. Karena ini ilmu yang kita perlukan, ilmu bukan kehadiran. Nah, bukan hanya menghidupkan, bergabung dengan Zoom, menghidupkan, kemudian ya sudah, kamera dimatikan, ditaruh aja seperti itu. Ada juga yang ditaruh kameranya, kemudian bicara dengan yang lain, mendengarkan apa yang disampaikan hari ini. Ini penting, ya, ini mau saya sampaikan kepada peserta. Ini ada 56 partisipan, ini sudah plus panitia. Coba yang lain kira-kira. Ini dari hari pertama kayaknya yang perempuan nih jarang bertanya ini ya. Ada kira-kira nggak nih yang dari ibu-ibu ini? Ya cewek-cewek lah. Lain ada lagi nih, ada Astriani Singkil nih. Apa kabarnya Astriani Singkil? Apa kabar Astriani Singkil? Baik. Baik ya. Baik, apa yang baik ini? Ini Astriani di Singkil di mana posisinya? Di Rimo, Pak. Di Rimo ya?
Ya, Oh, jauh dari ini ya, dari apa yang kejadian kemarin di pulau ya, pulau banyak ya. oh ya lupa nyebrang lagi. Oh ya, ya, ya. Kami sudah pernah ke sana sama Pak Jenal. Dan di Singkil itu saya lupa dulu pernah makan kepiting segini besarnya, kepiting itu besar kali. Saya sampai takut lihatnya. Di rumah makan itu Kalau di apa kampung-kampung, namanya? Rumah makan pinggir laut itu apa? Kiniko. Ya, Kiniko. Iya, di Pak. kampung kan, ya hanya nak baju leh, kamu je ni pegah. Ya, ini ada lagi nih. Lobster itu, Pak. Ya, Apa? itu aslinya nih sama kayak Alim selalu komunikasi ya, ada komunikasi. Kenal sama kayak Alim? Kenal ketua kami, Pak. Oh, ketua kami rupanya. Alah, Pak. Ini Hulaimah. Hulaimah ini di mana posisinya ini? Hah? Mic-nya di unmute dulu mic-nya tuh. Belum. Tolong panitia dibantu itu unmute dulu mic-nya. Ya, ini harusnya jangan dibantu, harus bisa dibiasakan nanti. Enggak, sekali pertama dibantu. Dibina dulu. Pak Ari. Kalau lama-lama nggak bisa, harus dibiasakan. Adi. Itu belum tuh. Coba mic-nya tekan dulu, unmute dulu. Tekan layar HP, ya mudah. Ini udah oke. Udah. Hulaimah dari mana nih, Hulaimah? Nggak ada suara, sama kayak si Melu nih. Ada suara ya? Itu nggak ada suara apa memang mulutnya aja yang kami aja nggak bersuara ini. Oke, nanti kita ini dulu ya, kita cek yang lain lagi dari Aceh Jaya. Ini ada Acehnya Suti Wardiah. Apa kabar Siti Wardiah? Alhamdulillah baik, Pak. Ini langsung Acehnya di mana tinggalnya? Di Kampung Ijeringe, Kecamatan Sampo ini, Pak. Sampo ini yang ada ini ya, apa air terjunnya ya? Ya, Pak. Ini Siti Wardiah dulu sarjana pendidikan ya? Iya, saya baru lulus di Universitas Muhammadiyah Aceh, Pak. Oh, jurusan apa dulu? Jurusan hukum, Pak. Bulan 9 kemarin wisuda. Oh, SH ya? Iya, Pak. Oh, jurusan SH ini bagus nih. Jadi yang SH ya, kalau ini bagus nanti kita bisa upgrade menjadi advokat nanti. Nah, ini di IARA ini banyak juga senior-seniornya di Muhammadiyah. Ini banyak advokat di IARA itu banyak dari Muhammadiyah ini. Itu ketua paralegal kita, Bu Zakir itu alumni dari Muhammadiyah. Muhammadiyah Dan juga. bukan hanya alumni Muhammadiyah, juga pengurus dari Ikatan Muhammadiyah. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. IMM. Muhammadiyah walaupun salat subuh pakai kursus juga tapi. Ya, nanti Siti Wardiah saya berharap ini bisa diikuti dengan serius supaya khususnya yang SH ya, karena bisa kita upgrade menjadi advokat ke depannya ya. Sama Saputra kenal ya? Apa, Pak? Sama Saputra kenal ya, ketua IARA di sana? Belum kenal, Pak. Oh, belum kenal ya. Nanti kan ke depan bisa kita komunikasi lagi ya. Ya, berkenalkan terus lah Saputra ketuanya. Oh, tadi udah. Ini Kiki kayak mana videonya nih? Saya pusing lihatnya, bolak-balik ini gambarnya nih. Ini udah kayak nonton film kita ini. Siapa tuh? Ini oke, kita sapa lagi. Dia ada Isnaini. Apa kabar Isnaini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik. Isnaini di mana dia Aceh Jaya? Di Monmata. Di Monmata. Isnaini alumni di mana alumni? Hah? Sekolahnya dulu terakhir apa? Oh, di UIN, Pak. UIN Araniri Banda Aceh. Jurusannya apa? Jurusan. Ya, jurusan? Jurusan ilmu hukum. Oh, ilmu hukum ya. Sudah selesai? Ya. Alhamdulillah sudah, Pak. Oh, alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Berarti Aceh ada 2 orang nih ya. Dan saya berharap nanti bisa aktif di pengadilan karena kita juga pegang pusbakumnya di Aceh Jaya ya. Ada advokat pendamping nanti di sana bisa ikut-ikut nanti ya. Belajar dulu nanti bisa juga kepada Aceh lebih
lebih bisa ikut prakteknya nanti di Aceh ya. Karena Aceh Jaya kan nggak terlalu jauh di sini ya. Nanti saya kasih mentornya yang perempuan juga nanti, ada Bu Mila nanti, ketua IARA Aceh Besar. Ini saya sapa lagi Aceh Besar, Yulia Mulyani. Halo Yulia Mulyani, apa kabar? Baik, Pak. Baik ya. Yulia alumni mana dulu? Masih kuliah, Pak, di UIN. Oh, jurusan apa? Hukum Ekonomi Syariah. Ekonomi Syariah ya? Itu yang Oh, magang ini yang di... kemarin magang di kantor kemarin ya? Ya. Iya, Pak. Oh iya, saya lupa ya. Bangga ada dua orang tuh. Magang di kantor, ya. Oke, ada. Saya udah kenal. Kemarin kuliah ini juga banyak ikut materi-materi. Kemarin magang ada berapa, 10 sesi pertemuan kalau nggak salah ya. Dan Yulia ini salah satu yang pernah ikut terbahani juga. Banyak nih terima beruntung yang magang kemarin itu. Bisa mendapat materi dari Prof. Hamid Sarung, bisa dari Pak Hasan Basri, dibimbing langsung, bicara tentang keistimewaan Aceh kemarin ya. Ya juga kemarin mengkaji tentang implementasi LKS kemarin ya. Bagaimana mendorong supaya LKS ini dilaksanakan sebagaimana tujuan awalnya. Jadi ekonomi syariah itu secara kafah bagaimana sebenarnya. Dan Yulia dan kawan-kawan ada 10 orang kemarin ikut mendorong ini, sudah kita bahas. Ini ada 10 orang kemarin, tapi nggak banyak yang gabung di acara hari ini, Yulia ya. Iya, Pak. Ya nanti tolong sampaikan kawan-kawan ya. Sayang kalau nggak di-update lagi nanti ya. Kan ini kan fakultas hukum juga. Ya, Pak. Ya, ini coba saya siapa lagi nih ya. Ini banyak yang nggak ada ininya kameranya nih. Ini ada CTRI Mar Yulis. Mana Mar Yulis nih? Halo Mar Yulis. Mana nih hilang nih? Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Aceh Jaya ya? Iya, tepatnya di Darul Hikmah, Pati. Aceh, Pati. Iya, masuk ke dalam Pak. Ya, kenapa kameranya sering nggak aktif? Nggak, tadi ada ini sedikit. Oh, ya. Sudah, ini setelah apa ada ini, adakan itu lagi. Siap Pak, mohon maaf. Ya, nanti Ya. supaya begini supaya panitia tahu bahwa kita ikut pendidikan ini. Saya bukan seperti awal tadi, bukan hanya aktif kamera, aktif itu enggak. Tapi harus aktif mengikuti semua materi ini. Dan kita bahan ini kan ketika menjadi paralegal nanti kan sudah ada ilmunya. Mar Yunis alumni apa dulu? Alumni Serambi Pak, Serambi Mekah. Oh, saya pikir alumni Serambi Indonesia tadi. Serambi Mekah. Saya alumni tadi alumni Serambi. Jurusan apa dulu? Bahasa Indonesia Pak. Bahasa Indonesia ya? Iya. Oh, ya. Udah tahun berapa selesai? Tahun 2020 kemarin. Oh, baru selesai ya. Jadi pokoknya tetaplah kalau bergabung dengan paralegal ya nggak mesti nih kita jadi guru juga kan, jadi paralegal juga bisa itu kan. Jadi gimana hobi kita nanti? Kuliah itu kan proses kita, tidak semua yang ilmu yang kita dapat juga nanti misalnya ada banyak sarjana hukum, nggak semua jadi di bidang hukum, ada juga yang jadi pengusaha, ada juga ya. Gimana hobi kita nanti ya? Mungkin dalam kegiatan ini nanti kayaknya Pak Jenderal ini kan ini pimpinan Serambi ini ya, pimpinan redaksi ini kan. Mungkin ada yang ini nanti dia yang kira-kira cocok nih jadi host Serambi nanti. Kan bisa diajak ke Serambi nanti. Apalagi sama-sama Serambi ini, satu Serambi Indonesia, satu Serambi Mekah. Iya. Ya. Pak Jenderal bisa tambahkan lagi materi ini. Ini udah banyak nih yang kita sapa. Rupanya cewek-cewek ini kalau nggak kita sapa nggak ngomong ini. Nah ini Pak Ketua, ini sebenarnya jadwal sudah habis ini. Nanti dia ditegur sama Alan Krewil. Nah, di saat kita sapa ini Pak Ketua, mungkin kita perkenalkan tuh perwakilan khusus IARA Kuala Lumpur. Udah gabung juga. Sudah gabung ya? Ada Bang Jafar. Mana Bang Jafar? Mana suaranya? Bang Jafar Insarube dari Kuala Lumpur. Ada gabung nggak nih? Tadi halo, ada Bang Jafar.
Kayaknya nggak bisa ganti nama tapi itu. Bang Jafar, mana dia tadi? Udah hilang lagi. Tolong admin, tolong dibantu masukkan itu. Sudah masuk nggak Bang Jafar? Harusnya kita undang satu lagi nih, perwakilan tidak resmi Sumatera Selatan nih, Pak Den. Saya mau tanya lagi yang cewek-cewek, saya mau dengar saja nih. Mana Wasalwa nih, mana Wasalwa. Halo Pak Zainal, izin bicara Pak Zainal. Ya. Saya Rahmat Pak yang tadi Pak. Betul. Kebetulan saya juga alumni Serambi Mekah Pak, cabangnya Serambi Indonesia. Jadi begini, saya sering mendapatkan tanggapan masyarakat. Tanya, Rahmat di mana kuliah? Di Serambi yang koran itu ya kan? Itu bagaimana Pak, biar bisa kita bedakan itu. Jadi anggapan di masyarakat bahwa itu Serambi itu ya Serambi Indonesia, jadi Serambi Mekah agak kurang dikenal itu kampus. Iya memang kan, tapi belakangan udah imbang lah antara Serambi, sudah imbang. Dulu karena di ketika konflik itu yang lebih terkenal ya Serambi Indonesia. Serambi Indonesia, betul. Izin ketua. Pak Jafarnya sudah dikeluarkan tadi karena nggak bawa nama kan. Tolong disuruh masuk sebentar. Mohon maaf Pak Jainal, tadi Bang Jafarnya sudah kami keluar karena tidak ada nama di situ. Ya memang agak ilegal itu Bang Jafar. Dia pikir paralegal itu sama dengan ilegal, nggak tahu dia. Harusnya bisa masuk balik itu Pak Ketua dia, biar bagi share ilmu. Oke, gitu lah. Bentar, Bang. Mana Wasalwa tadi mana? Mana Wasalwa dari mana asalnya? Dari Aceh Jaya, Pak. Hah? Aceh Jaya. Ini banyak sekali Aceh Jaya ya, dari Aceh Jaya. Tadi ada Samsul Rijal, Bang Rahmat, Hidayat, rame ya dari Aceh Jaya ya. Iya, Pak. Mana Wasalwa apa artinya itu? Iya, Pak. Mana Wasalwa apa artinya? Mana Wasalwa. Saya sering dengar kan kata-kata Mana Wasalwa itu. Oh, artinya, Pak? Ya. Makanan dari surga, Pak. Oh, iya. Oh, makanan surga ya. Mana Wasalwa ya. Iya. Kalau istri saya Miftahul Jannah, kunci surga. Iya. Jadi untuk mencapai Mana Wasalwa harus Miftahul Jannah dulu. Sari Handayani, Aceh Besar juga ya, Sari Handayani. Ini. Iya, Pak. Di Aceh Besar ya? Iya, Pak. Ikut itu kemarin juga, magang enggak? Enggak, Pak. Memang udah lama di era ya? Baru ini, Pak. Oh, baru ini. Ya. Kalau Sari Handayani artinya apa ya namanya? Kurang tahu saya. Ya, kalau kami sering dengarnya Wuri Handayani ya, Bang Zakir ya? Iya, Pak. Wuri Handayani ya betul. Ini Bang Zakir kayaknya waktu kita udah habis nih, waktu saya jangan nanti belum marah. bisa ngomong-ngomong nampaknya nih. Itulah nih karena ini khususan kan harus waktunya agak lebih dikit gitu. Karena ketua nggak tahu, kalau ada ketua senang memang acaranya ini. Halo? Ya. Kita sambil menunggu ini perwakilan Kuala Lumpur ya.
Kamu gabung lagi itu perwakilan Kuala Lumpur, udah marah dia. Sudah saya minta beliau untuk bergabung lagi. Nanti ke depan juga saya ingin Pak Jenderal kita bersama berbagi pengalaman yang memang nanti lulus menjadi paralegal, berbagi tentang pengalaman diaspora. Kita bisa ajak bergabung kawan-kawan diaspora Aceh yang ada di berbagai belahan dunia, yang di New York, yang di Kanada, di Eropa, di Australia. Ini kan banyak nih yang di Serambi. Nah, kalau kawan-kawan yang pernah sering mengikuti live update Serambi itu tentang diaspora itu sering kita lihat ya. Kita sering melihat itu. Terakhir kemarin saya ikuti Bang Bram itu yang di New York. Bagaimana yang sekilas tadi sudah diceritakan, bagaimana dia masuk Amerika sudah puluhan tahun. Kemudian ada juga yang di Australia, yang banyak yang kemarin juga. Ini lagi kita tadi kontak yang di Afrika ini ya. Orang Aceh yang ada di Afrika nanti. Bagaimana bisa hidup dan berkembang dan sukses di sana. Ini penting supaya memotivasi kawan-kawan kita di paralegal nanti bahwa hidup itu perlu keyakinan untuk sukses. Ya. Nah nih Bang Jafar, gimana Bang Jafar udah bergabung belum ya? Gak mau gabung lagi dia, udah marah tuh, dikeluarkan tadi. Report problem, leave meeting. Coba nih, mungkin tercek oleh panitia ya, karena lupa kita dari awal ya. Iya ketua, karena tiada nama, kami pun tidak ini, langsung kita cut, langsung kita keluarkan itu. Ya, Mohon maaf juga kita nih Bang dari Jenderal. awal ya. Ya, lupa kita confirm dari awal ya. Masuk lama juga, udah 10 menit ketua tadi Bang apa tuh yang dari Kuala Lumpur udah 10 menit emang. Saya lihat nggak ada nama, ya saya nggak ngerti. Dan lagi agak merokok, kami keluar kosong itu. Sayang Pak Jafar. Ya, mungkin kita bisa sapa kawan-kawan yang lain lagi. Ya, coba cek yang nggak aktif kameranya nih. Kita mau cek tuh. Yang nggak aktif kameranya nih siapa nih? Kita nggak lihat wajahnya. Saya dari kemarin nggak lihat wajahnya ini. Yang nggak ada namanya nih ya. Yang nggak ada kameranya, tapi ini udah ada nih, udah banyak nih kameranya udah aktif semua. Ini ada, coba saya cek. Muhammad Nur ini belum aktif. Safrudin Aceh Utara, Ismail Denan dari Apia, kemudian Muhammad Safri Aceh Timur. Ini cuma gambar latar belakangnya aja ya. Kemudian M Yamin Singkil, kameranya nggak aktif. Asnawi SH Aceh Timur nggak aktif kamera. Mutarudin nggak aktif kamera. Rinaldi, Denny Alfarisi PD nggak aktif. Ari Fazilah nggak aktif. M Raihan Aceh Jaya nggak aktif kameranya. Hafiz Zulfikri Aceh Utara, Imam Muyasar Aceh Jaya, Ariandi Aceh Singkil, Asari. Nah, ini banyak nggak aktif kameranya ya. Jadi kehadiran juga ini sangat mempengaruhi nanti bagaimana kawan-kawan bisa bergabung menjadi paralegal ke depan. Karena nanti akan ada masa evaluasi selama 3 bulan yang akan dibimbing langsung oleh mentor-mentornya. Mentornya langsung advokat nanti saya tunjuk. Dan misalnya 10 orang, 1 mentor, nanti kita lihat perkembangan nanti. Setelah evaluasi 3 bulan, mana yang kira-kira layak menjadi paralegal nanti. Jadi tidak semua yang ikut ini nanti bisa diterima jadi paralegal ya. Kalau tidak bisa nanti mungkin bisa kita ikutkan lagi di tahun depan nanti. Supaya karena begini dia, ini kan orang-orang yang kita tempatkan sebagai paralegal, orang-orang yang terlatih. Seperti yang disampaikan oleh Pak Jenderal tadi, ini harus orang-orang yang bisa ada bahannya. Misalnya kan begini, mau jadi wartawan. Kalau nggak ikut pelatihan jurnalistik, bagaimana dia menulis? Bagaimana dia komunikasi dengan narasumber? Bagaimana dia bisa mengangkat sebuah peristiwa menjadi berita? Nah, tentu kan harus ada pelatihan itu, ya. Nah, dan ini narasumber yang kita hadirkan berbagi pengetahuannya dan orang-orang yang sudah kita anggap menurut kita pakar di bidangnya dan ada ilmunya yang bisa membuat kita juga menuntun kita dalam profesi sebagai paralegal ke depannya. Dan saya harapkan juga selain menjadi paralegal yang sarjana hukum bisa terupgrade nanti. Kalau memang bagus nanti saya akan upgrade menjadi pengacara nanti ke depannya. Ya, misalnya
ini kan ada pendidikan pengacara ya kita buat di selesai acara ini kita ada pendidikan pengacara nanti. Dan yang sarjana hukum bisa ikut menjadi pengacara nanti. Ya, jadi begitu kawan-kawan ya yang ikut pendidikan. Kemarin yang ikut ada sekitar hampir 80 orang, tapi partisipan hari ini 100 ketua. 100 ketua. Dan narasumber ini. Jadi banyak yang memang tidak hadir. Hari pertama lumayan ya, hampir 80 partisipan. Ini semakin hari semakin kecil. Ya, jadi saya pikir ke depan akan ada evaluasi lagi nanti kawan-kawan yang ingin menjadi paralegal di Yayasan Advokasi Rakyat Aceh. Mungkin saya kembalikan lagi ke pemateri. Ada yang mau disapa lagi, Pak Jenal? Ya, terima kasih. Kayaknya ini memang waktunya, saya kalau lihat jadwalnya, ini sudah waktunya materi satu lagi tuh Pak Timutakin ya, nanti sampai jam 12 takutnya molor acara kita. Begitu Pak Ketua. Boleh saya kembalikan ke panitia kalau seperti itu. Lia. Saya tutup dulu ya, saya tutup dulu. Tunggu dulu, Pak Zainal, sebentar ya. Kita ada sesi foto dulu nih Pak. Oh, sesi foto dulu. Oh iya. Tapi kan tutup dulu saya ya. Oh iya. Closing. Saya kira ya. tutup Zoom. Enggak. Saya closing. Terima kasih banyak nih Pak Ketua selaku moderator nih, luar biasa. Saya lihat moderator seharusnya moderator di materi saya ini Kepala Aceh Timur ya kemarin, tapi langsung hadir Pak Ketua, dan Pak Ketua adanya di nggak tahu di posisinya di mana nih. Aceh Timur. Di Aceh Timur ya, cuma menyempatkan hadir juga. Senang sekali saya karena ini jarang-jarang nih didampingi langsung oleh Ketua Era. Tapi kalau ada di Banda Aceh, beliau juga saya minta harus mendampingi saya. Kalau saya hadir, beliau harus mendampingi. Karena saya sejak dulu ketika pertama kali Yara dirintis oleh Bang Safar, saya ikut mendampingi terus. Nah ini tiba-tiba sekarang Yara benar-benar sudah ramai. Saya ikut berbahagia. Saya satu orang yang ikut bahagia melihat Yara sudah besar seperti ini, ramai mewakili perwakilan di seluruh Aceh. Dan tadi banyak sekali yang baru-baru bergabung ini ya. Karena walaupun saya nggak masuk di dalam itu, nggak tercatat, tertulis, sebenarnya saya termasuk salah satu pendiri itu. Saya sudah cukup bagi saya tercatat di hati ketua saja sudah cukup lah. Termasuk pendiri di bagi Yara, tapi karena nggak ada SH-nya saja sayanya. Mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa terus berbuat. Ini nggak jauh-jauh dengan saya. Kenapa saya kemudian mau juga ikut nimbrung mendampingi ketua sejak merintis Yara, karena pekerjaan menjadi pengacara ini nggak jauh juga dari pekerjaan jurnalistik, yaitu membela. Tapi bedanya kalau di pengacara ada istilah katanya membela yang bayar juga nggak apa-apa karena memang profesionalnya seperti itu. Tapi kalau jurnalistik, perbedaan di jurnalistik begini, prakteknya kadang-kadang begitu juga prakteknya, tapi sebenarnya batasannya di undang-undang nggak boleh membela yang bayar kalau di jurnalistik. Tapi prinsipnya kenapa saya dengan Yara itu karena seperti Rahmat Hidayat tadi di Aceh Jaya bilang, kita membela masyarakat miskin ya, membela kepentingan orang-orang lemah ini. Nah ini yang kemudian membuat saya senang, kenapa kemudian saya juga hadir sangat antusias. Dari tadi saya sibuk lihat-lihat orang-orangnya aja nih, orang-orang yang hadir di Zoom ini. Makanya ketika dipanggil oleh ketua tadi harusnya hidup kamera, karena saya melihat harus tahu semua saya di daerah-daerah ini, kawan-kawan di Yara ini. Karena ini para pejuang ke depan. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan pada saya. Terima kasih Ketua sekali lagi kepada Ketua Sapardin Tafar, Yulia Maulini selaku moderator host tadi ya, host juga Bang Bekir yang undang saya sejak minggu yang lalu ketika saya ada di Pulau Banyak, sudah dikirimkan cepat-cepat saya pulang lagi. Jangan sampai nanti ada sinyal di Pulau Banyak. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto. Waalaikumsalam. Baik, mohon untuk operator, mohon aba-abanya. Kepada peserta,
Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Agak aneh sekarang, fotonya agak aneh ya sekarang. Itulah media, Pak. Baik, terima kasih semua kawan-kawan. Saya pamit. Saya serahkan kembalikan ke hostnya. Terima kasih kepada semuanya, Pak Jenal yang sudah berkenan berbagi ilmu bersama kita hari ini. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.